Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Fakhri Hendrizar dari kelas 10 9 Tahfiz. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. 1. Pengertian sistem informasi geografis. Secara umum, SIG merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola informasi atau data yang memiliki referensi geografis atau informasi spasial. Berikut pengertian SIG menurut beberapa ahli di bidangnya. A. Menurut Linden 1987, SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Menurut Krisman 1997, SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah-wilayah di permukaan bumi. Menurut Gubo 2002, SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data, baik data spasial maupun data non-spasial. 2. Fungsi sistem informasi geografis. SIG berfungsi untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau ke ruangan. 3. Komponen sistem informasi geografis. Sebagai suatu sistem, SIG dibentuk oleh sejumlah komponen yang saling terkait di dalamnya. Komponen SIG terdiri dari data informasi geografis, sistem komputer, dan manusia brainware. A. Data sistem informasi geografis. Jenis data SIG dibagi menjadi dua jenis, yakni data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat geografis, yaitu posisi terhadap garis lintang dan garis bujur. Umumnya data spasial disimpan dalam bentuk informasi koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Terdapat dua jenis penyajian data spasial, yaitu data raster dan data vektor. A. Data raster. Data raster menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid bidang referensi horizontal dan vertikal yang terbagi menjadi kotak-kotak. Data raster dihasilkan sistem penginderaan jauh. Karakteristik utama data raster adalah setiap piksel mempunyai nilai. Nilai ini mempengaruhi tingkat ketelitian data. Tingkat ketelitian data ini bergantung pada resolusi atau ukuran piksel terhadap objek di permukaan bumi. Semakin kecil ukuran piksel, objek yang ditampilkan semakin tinggi jauh resolusinya. B. Data vektor. Data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik garis dan luasan poligon. Pada data vektor, garis-garis merupakan sekumpulan titik terurut yang dihubungkan. Luasan poligon akan dibentuk penuh jika titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama dengan titik awal. 2. Data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Contoh data atribut adalah A. Peta persebaran lokasi sekolah memiliki data atribut berupa nama sekolah dan alamat sekolah. B. Peta jaringan jalan memiliki data atribut berupa jenis jalan, status jalan, dan kondisi jalan. Sistem komputer. Seperti komputer yang biasa Anda gunakan di rumah, sistem komputer terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. 1. Perangkat keras hardware. Perangkat keras berupa perangkat komputer yang mendukung pengoperasian perangkat lunak. SIG memerlukan perangkat keras untuk menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyajikan data spasial. Perangkat keras dalam SIG terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Perangkat memasukkan input untuk memasukkan data ke komputer seperti scanner, digitizer, dan CD-ROM. B. Perangkat pemrosesan berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk, seperti Central Processing Unit CPU. C. Perangkat keluaran output berfungsi menyajikan informasi geografis sebagai data baru seperti printer dan plotter.
2. Perangkat lunak software. Perangkat lunak berupa program-program yang berguna untuk memproses dan mengolah data. Terdapat beberapa perangkat lunak yang biasa digunakan dalam sistem informasi geografis SIG, antara lain ArcView, ArcGIS, MapInfo, dan Quantum GIS. 3. Kemampuan manusia brainware. Dalam SIG, kemampuan manusia diperlukan untuk menjalankan sistem mulai dari memasukkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan data. Jadi, SIG tidak berguna jika manusia tidak mengoperasikannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menguasai ilmu dan teknologi mutakhir dalam SIG. 4. Sistem informasi geografis. Subsistem sistem informasi geografis adalah sistem ini dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Terdapat 4 subsistem sistem informasi geografis. Keempat subsistem tersebut adalah A. Subsistem masukan input, B. Subsistem manajemen data, C. Manipulasi dan analisis data, dan D. Serta penyajian data output. A. Subsistem masukan input. Subsistem masukan berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat diterima dan digunakan oleh SIG. Proses ini dilakukan dengan digitasi menggunakan perangkat keras seperti meja digitizer, scanner, dan komputer. B. Subsistem manajemen data. Dalam subsistem ini dilakukan pengolah data dasar. Proses-proses yang dilakukan antara lain pengarsipan data dan pemodelan. Pengarsipan dilakukan untuk menyimpan dan pemanggilan data-data yang akan dianalisis. Adapun pemodelan mencerminkan pola pikir kita dalam melakukan analisis data. Contohnya, analisis wilayah rawan bencana tanpa longsor. Data-data yang dibutuhkan seperti peta rupa bumi, peta penggunaan lahan, peta topografi, peta jenis tanah, data kependudukan, dan batas administrasi. Setelah itu dibuat permodelan berdasarkan data-data tersebut hingga membuat peta baru, yakni peta wilayah rawan bencana tanah longsor. C. Manipulasi dan analisis data. Secara umum, analisis spasial merupakan suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang terdapat di unsur-unsur geografis. Ada beberapa fungsi analisis spasial yang umumnya ditemukan di dalam SIG, antara lain klasifikasi, overlay, network, buffering, dan analisis 3 dimensi. Klasifikasi merupakan fungsi analisis spasial untuk mengelompokkan data-data spasial berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. 2. Overlay merupakan fungsi tumpang susun yang menggabungkan 2 atau lebih lapisan layer data spasial berbeda yang memiliki referensi geografis dalam sistem yang sama dan lokasi kajian yang sama. 3. Network atau jaringan. Teknis analisis jaringan di dalam SIG digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, atau bahkan orang di seluruh jaringan seperti pipa pasokan air, aliran sungai, dan jaringan jalan. 4. Buffering. Analisis buffering adalah analisis dalam SIG untuk mengidentifikasi zona penyangga dengan jarak tertentu dari fitur geografis yang ada. Fitur geografis ini dapat ditunjukkan dalam bentuk lokasi titik, garis, atau poligon. 5. Analisis 3 dimensi. Analisis 3 dimensi adalah fungsi analisis SIG yang digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. D. Subsistem keluaran output. Setelah melakukan berbagai pengolahan data dengan SIG, data atau informasi yang dihasilkan berupa peta, tabel, dan diagram. Hasil dari SIG dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, data-data tersebut dapat ditampilkan kembali dan dilakukan perubahan-perubahan dengan kebutuhan. Output dalam SIG dibentukkan menjadi 3 bentuk, yakni hasil cetakan di atas kertas, data digital, dan berupa data elektronik. 5. Manfaat sistem informasi geografis. Contoh penerapan SIG adalah sebagai berikut. A. Bidang sumber daya alam. SIG mempunyai peranan untuk
menginventarisasi manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, dan menganalisis daerah persebaran tambang. B. Bidang perencanaan ruang. SIG dapat digunakan untuk merencanakan permukiman penduduk, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan relokasi industri, pasar, dan menganalisis daerah rawan bencana. C. Bidang kependudukan. SIG berperan dalam penyusun data pokok, penyediaan informasi kependudukan, sosial dan ekonomi, serta sistem informasi untuk pemilihan umum. D. Bidang pendidikan. SIG berguna untuk menentukan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, alat bantu pemahaman dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografi bagi siswa. E. Bidang militer. SIG berguna dalam penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan, logistik, dan peralatan perang. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.